Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Angelika. Saya dari kelas AG Bisnis B Palembang angkatan 2023. Hari ini saya akan mau nanya-nanya atau sharing atau bisa disebut juga podcast bersama Mbak Yayu. Hai. Mbak, Halo, perkenalkan nama saya Nyai Fertina Nurani. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya dari jurusan Teknik Kimia. kayaknya untuk perkenalan udah cukup. Mbak udah tahu belum apa yang bakal kita lakuin hari ini? Oh, belum tuh, apa tuh Mbak? Aku bakal di sini bakal nanya-nanya atau sharing-sharing tentang konstitusi sama Mbak Nyayu, atau kita bisa juga manggil Kak ya, nggak mungkin kita bisa manggil. Mungkin kayaknya kita langsung pertanyaan tentang konstitusi. Menurut Mbaknya itu apa sih pentingnya generasi muda mempelajari konstitusi di Indonesia nih, kayak gimana? Menurut saya, jika dia paham konstitusi, maka ia akan paham kewajiban dan haknya sebagai warga negara. Dan jika pemahaman konstitusi sudah dipahami oleh generasi milenial, maka negara akan menjadi lebih adil dan juga lebih sejahtera tentunya. Kayaknya Mbaknya udah banyak tahu ya kayaknya di sini. Kalau menurut Mbak tuh apa fungsi konstitusi dalam pemerintahan Indonesia tuh kayak gimana? Menurut saya itu ada 4. Yang pertama itu fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Dan yang kedua itu fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Dan yang ketiga fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara. Dan yang keempat fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kalau menurut Mbaknya itu bagaimana sih kayak kedudukan konstitusi dalam sistem hukum suatu negara tuh? Menurut saya, kedudukan konstitusi itu tentunya berada pada puncak ujung tertinggi yang melandasi pembentukan aturan hukum lainnya. Sistem hukum tersebut tentunya diterima oleh banyak orang dan mengikat sehingga memiliki otoritas tertentu. Kalau itu Mbak, konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis itu gimana ya? Kalau menurut saya, kalau konstitusi tertulis itu dapat dikodifikasi, kalau konstitusi tidak tertulis itu tidak dikodifikasi. Kalau itu hubungan konstitusi dengan undang-undang dasar itu apa ya? Kalau menurut saya, hubungannya itu adalah konstitusi itu sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan undang-undang dasar. Nah, terus apa sih Mbak yang menjadi dasar perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia tuh? Menurut saya, yang menjadi dasar perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia itu ada pada pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945. Nah Mbak, menurut Mbak tuh kenapa sih kita tuh harus memiliki konstitusi dalam suatu negara tuh? Itu penting ya, karena untuk menentukan, untuk membatasi kekuasaan negara serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan juga hak asasi manusia. Kayaknya cukup banyak yang Mbak tahu tentang konstitusi. Nah, kayaknya ini pertanyaan terakhir apa mungkin yang pengen tanya itu Mbak. Nah, menurut Mbak tuh pengaruh konstitusi dari kehidupan berbangsa dan bernegara tuh kayak gimana? Menurut saya tuh kalau nggak ada konstitusi, maka pemerintah itu akan memerintah dengan sewenang-wenangnya. Dan oleh karena itu, konstitusi itu diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan juga kekuasaan di dalam negara. Kayaknya udah banyak banget ya yang Mbak tahu tentang konstitusi itu. Menurut aku makasih banyak ya Mbak udah mau sharing sama aku tentang konstitusi. Ya, sama-sama Mbak. Kayaknya udah cukup buat sharing-sharing hari ini tentang pembahasan konstitusinya bersama Kak Nyayu. Sebelumnya terima kasih banget udah mau sharing tentang Sama-sama Mbak. tentang konstitusi. Makasih, dadah guys.